Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita bisa berjumpa lagi di sini di malam hari di Kota Bekasi. Bersama saya Anwar di channel Taklim Ilmiah. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi channel yang barokah, penuh dengan kebaikan, bisa membawa kita pada ketaatan kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa menjadi wasilah kebahagiaan dan ketenangan bagi diri kita di antara berbagai macam permasalahan dalam hidup kita. Ada yang pusing karena tetangga, atau ada pusing karena keluarga, ada pusing karena hutang, ada yang pusing karena berbagai macam permasalahan dalam hidup. Tapi insya Allah, kalau misalnya kita rajin mengaji, kita rajin ingat pada Allah, bertawakal, mungkin secara langsung tidak ada dampaknya langsung ya, yang saya rasakan gitu. Tidak ada dampaknya langsung, rumah tiba-tiba jadi lebih bersih misalnya, hutang jadi tiba-tiba terbayar gitu. Enggak, enggak ya. Kalau menurut saya mungkin ada orang-orang lain yang mendapatkan kebahagiaan. Enggak secara langsung, tapi biasanya ada jalan lain. Misalnya ya tiba-tiba bos jadi lebih baik, anak jadi lebih baik, yang ngutangin jadi lebih baik gitu. Atau tiba-tiba dapat rezeki baru, jalan usaha baru. Siap-siap aja ketika hati kita tenang, ingat sama Allah, sholat dijaga, sedekah tetap gitu. Insya Allah permasalahan-permasalahan dalam hidup ini akan ada baik, akan lebih baik. Jadi percaya aja, jangan sampai kita berasumsi bahwa oh hidup saya udah kacau gitu. Saya bukan saya pernah gitulah merasa seperti itu. Misalnya, oh saya emang udah nggak baik gitu kehidupan, udah gitu. Udahlah, saya memang begini kehidupan saya gitu. Saat saya terjebak pada kemaksiatan, misalnya saya terjebak pada pergaulan yang salah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap ketika masih ngasih kita kesempatan buat hidup, itu masih ngasih kesempatan kita buat tobat hari ini, buat lebih baik gitu. Mungkin buat teman-teman yang ikut channel saya tadi pagi, saya sempat ngerilis sebuah video promosi sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa melapangkan hati kita ketika memberikan cahaya dalam kehidupan kita dengan mengingatnya, dengan taat kepadanya, dan jangan sampai hati kita itu membatu gitu, membatu seperti orang-orang yang sudah musyrik sama Allah, orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari Allah. Oleh karena itu setiap hari memang penting kalau ingat nasihat waktu kecil dalam bahasa Sunda gitu dari guru saya, cikaracak ninggang batu lila-lila jadi legok karena ya gitu. Kalau dalam Islam seperti itu, kotrotan-kotrotan fasoro sailan. Kalau itu sepertinya peribahasa Arab ya. Jadi setetes demi setetes lama-lama menjadi danau, atau uh, kalau peribahasa bahasa Indonesia itu apa? Uh, Setitik lama-lama menjadi bukit gitu apa? Setitik-setitik lama-lama menjadi bukit ya. Kalau yang udah intinya seperti itu. Silahkan untuk mencontoh channel, menonton channel saya sebelumnya. Dan pada video kali ini yang ingin saya sampaikan di malam hari ini, di malam yang tenang di Bekasi, yang penuh dengan keceriaan anak-anak di sini. Mohon maaf jika bocor video suaranya. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya, pertama tentang pentingnya membaca ta'awuz. Kenapa? Untuk membaca Al-Quran saja yang merupakan suatu kebaikan, kita mesti meminta perlindungan kepada Allah. Kedua, yang ingin saya ajak untuk berdiskusi di sini, saya sampaikan di sini adalah kenapa ada orang yang bisa tergoda oleh setan dan ada orang yang kuat gitu terhadap godaan setan. Seperti apa kriterianya orang-orang yang kuat tersebut, dan seperti apa kriteria orang-orang yang bisa tergoda oleh setan. Kenapa ada orang yang bisa kuat gitu. Dan yang terakhir,
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang ketawakalan kepada Allah. Kurang lebih itu 3 hal itu yang akan coba kita bahas sebelum kita terlelap malam hari ini. Mudah-mudahan buat rekan-rekan sekalian yang mendengarkan video ini mungkin sambil di perjalanan, mungkin sedang mengisi waktu luang daripada scrolling video-video singkat yang kadang ngabisin waktu, saya ajak untuk sejenak mendengarkan beberapa taklim ini sekitar 15 sampai 20 menit saja. Jadi mari kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri, ya Allah, semoga Engkau lapangkan dada kami. Semoga Engkau berikan kami isi dada kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami dengan petunjuk-Mu, dengan petunjuk pada ketaatan kepadamu. Mudahkan kami untuk beribadah kepadamu, juga keturunan kami untuk taat kepadamu. Jangan jadikan kami manusia-manusia yang menyerah. Jangan jadikan kami manusia-manusia yang pengecut, yang berani berbuat salah, yang takut berbuat kebaikan. Jauhkan kami. Jauhkan kami juga menjadi orang-orang yang menjauhi orang-orang yang Kau cintai. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Kau cintai, dari para ulama, daripada siddiqin, dari para solihin. Jangan biarkan kami jauh dari mereka. Jangan biarkan kami semakin dekat dengan orang-orang musyrik, semakin dekat dengan orang-orang yang menduakanmu, yang tidak percaya kepadamu, yang penuh dengan logika, tapi jauh darimu. Dekatkan kami dengan orang yang Kau cintai, supaya dada kami bisa lebih lapang. Wa yassir li amri, mudahkanlah segala urusan kami dalam mendidik anak-anak, dalam menyampaikan ilmu-Mu, dalam memahami ilmu-Mu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, dan mudahkanlah lisan kami dalam menasihati anak kami, dan menasihati masyarakat, dan menasihati orang-orang yang kami cintai, dalam menyerap juga nasihat dari guru-guru kami, menyerap nasihat dari buku-buku para ulama yang telah mendahului kami, dalam mengingat nasihat-nasihat dari orang-orang yang lebih dulu mencintai-Mu, sehingga kami semuanya bisa senantiasa ada dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Jangan lupa diaminkan sahabat sekalian. Mudah-mudahan doa ini, meskipun mungkin saya doanya sekarang tanggal berapa sekarang, 11 Juni 2023, mungkin teman-teman rekan-rekan menonton video ini di tahun 2024 misalnya, atau di bulan yang lain, hari yang lain. Semoga ada yang mengaminkan, yang nonton selanjutnya mengaminkan. Doa ini bisa terus berulang hingga akhirnya diaminkan untuk Indonesia yang lebih baik, untuk dunia yang lebih baik, untuk kebahagiaan lebih banyak orang, kebahagiaan lebih banyak masyarakat, kebahagiaan lebih banyak umat muslimin. Amin ya rabbal alamin. Video ini dibuat berdasarkan apa yang saya pahami dari beberapa ulama, dan juga ketika saya membaca surah An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian mau membaca Qur'annya, tafadhol, silakan diambil terlebih dahulu Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradih.
Hanyalah Allah yang mengetahui makna sebenarnya dari ayat ini. Oleh karena itu mari kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan pemahaman yang baik. Dari mana saja jalannya? Lewat mempelajari tafsir, lewat bertemu dengan para ulama, lewat membaca Al-Quran, lewat ilham juga petunjuk dari Allah. Bukan hal yang mustahil. Faiza qara'tal Qur'ana, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyampaikan salam penuh kerinduan dari kami. Salam penuh kebahagiaan dari kami. Betapa senangnya kami mendapatkan menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memerintahkan kita, dan ini sifatnya anjuran bukan wajib menurut Imam Ibnu Katsir. Untuk fasta'iz billah, meminta perlindungan kepada Allah. Ingat, minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Jangan sampai ketika kita minta perlindungan sama manusia gitu. Misalnya, Pak Dokter, tolong lindungi saya dari penyakit ini gitu. Atau obat, tolong lindungi saya. Nah, ketika kita menjalankan syariat tersebut, jangan lupa ketika minum obat. Makanya kalau umat muslim itu kayaknya nggak mungkin gitu sampai lupa sama Allah. Karena mau minum obat, mau ketemu Pak Polisi misalnya minta perlindungan supaya rumah kita aman dari pencuri, misalnya dari pencuri. Atau ketika kita minta bersolawat minta penjagaan dari Allah gitu. Atau dari ke Pak Security misalnya minta perlindungan, itu tetap itu hanya syariat. Hakikatnya hati kita mesti tetap manteng kalau bahasa Sundanya itu. Jadi, harus tetap konsisten, bukan momen. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Apalagi di sini bukan dari penyakit, bukan dari hilangnya harta benda. Mungkin kalau penyakit, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita syariat seperti jalan gitu, wasilah seperti lewat dokter, lewat obat gitu. Setan ini nggak ada obatnya. Setan ini nggak ada obatnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita. Dan di sini dijelaskan pada ayat selanjutnya, innahu, sesungguhnya setan itu laisa lahu sultanun, tidak memiliki kekuatan sebenarnya setan itu. Alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Di sini dijelaskan bahwa Imam As-Sawri mengutarakan bahwa ya tidak memiliki kekuasaan maksudnya di sini. Sedangkan ada pendapat ulama yang lain yang menyatakan bahwa ya tidak ada alasan setan itu. Motifnya untuk menggoda manusia itu sebenarnya nggak ada motifnya. Wallahu a'lam. Ya memang ada penjelasan ulama yang menjelaskan bahwa setan itu memang ingin menambah jumlah orang-orang yang masuk pada neraka. Tapi di sini dituliskan tidak ada hujah bagi setan atas mereka. Dan yang terakhir, maksudnya orang-orang beriman di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya hati kita benar-benar ikhlas, hati kita benar-benar iman kepada Allah, itu nggak ada celah tuh buat setan ngegoda kita. Karena berdasarkan pengalaman saya gitu, sebagai orang yang pernah bermaksiat, biasanya setan itu ngegoda lewat, misalnya pengalaman saya, lidah orang-orang di sekitar kita, lewat teman gitu, lewat orang yang kita cintai, lewat staff misalnya, atau lewat buku-buku, lewat video. Apalagi sekarang kan kadang saya lihat ada juga contoh-contoh misalnya endorse atau artis-artis yang mempromosikan kemaksiatan misalnya. Ada channel ataupun juga website dan sebagainya, buku-buku yang membahas tentang
melegitimasi, bahkan para ilmuwan gitu melegitimasi LGBT misalnya. Padahal sudah jelas dalam nas Al-Qur'an LGBT itu diharamkan. Tetapi ada beberapa nas ini sehingga orang jadi jadi nauzubillah gitu tergoda. Atau ada misalnya teman, kayak gini enak nih. Maksiatan kayak gini emang lu gak pernah cobain. Nah, hati-hati. Kadang setan itu kalau misalnya kita imannya kuat, kita ikhlas dalam beribadah, kita ikhlas dalam menjalani hidup, nggak ada celah. Karena kita yakin sama apa yang Allah perintahkan. Kita iman bahwa apa yang Allah perintahkan itu pasti paling baik sama kita. Dan kita iman bahwa Allah, semua yang kebaikan itu bisa mendatangkan ridho Allah kepada kita. Dan kita iman bahwa Allah itu bisa, Allah itu berhak untuk sangat membenci kita, membenci atas segala perbuatan kita pada kemaksiatan. Mudah-mudahan ucapan saya ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala jika ada benarnya. Bisa pahami di sini ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan yang maupun berada. Jadi iman kepada Allah itu bisa melindungi kita dari setan sehingga setan tidak memiliki kekuatan untuk menggoda kita. Setan bisa masuk kepada kita di sini di ayat selanjutnya. Inama sultanuhu, kekuatan setan itu, kekuasaannya setan itu, alalladzina yatawallawnahu, yaitu kepada orang-orang yang menjadikan si setan ini yatalaunahu, yatawallawnahu, pemimpinnya. Jadi udah tahu salah gitu. Atau mungkin dia tidak tahu, karena orang yang tidak tahu juga bisa tergoda oleh setan. Makanya kita penting untuk belajar agama. Dari kecil misalnya, saya kemarin ngajarin anak SD gitu. Diajarkan tuh tentang kejujuran. Nah, kadang ketika misalnya dia mungkin misalnya bapak-bapak pejabat nih yang tergoda misalnya untuk korupsi. Mungkin dia sebenarnya tahu gitu bahwa serakah itu tidak baik. Tapi ketika dia melihat, pejabat yang ini juga korupsi gitu, sehingga dia jadi logikanya terkuasai oleh keserakahannya. Jadi kemarin yang tadi saya sampaikan itu, setan itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung, tapi dia akan menggoda lewat logika kita, mempermainkan tidak hanya logika lewat omongan-omongan, tapi juga sehingga emosi kita jadi lebih kolbun kita tuh terkontaminasi oleh keburukan. Yang tadinya hati kita cenderung pada keimanan, karena itu kita penting nih senantiasa zikir sama Allah. Sholat 5 waktu dijaga. Karena ini bisa menguatkan iman kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tuh di situ. Jadi sholat itu jika benar, Ustaz Adi Hidayat kan menjelaskan, kalau kita benar sholat itu pasti pasti ibadah itu akan menahan kita dari kemaksiatan. Nah, di sini innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Kita tergoda itu biasanya karena menjadikan setan ini sebagai pemimpin, mengiyakan bisikan setan ini. Saya tahu berbohong itu tidak baik, tiba-tiba dia tidak berbohong, bikin laporan palsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita ya, menguatkan iman kita. Kalau misalnya tahu salah gitu ya, jangan dijadikan itu sebagai pemimpin kita ya. Omongan-omongan, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat seperti ini memang sangat sangat mudah untuk kita pahami, untuk kita sampaikan, untuk kita pelajari. Tapi untuk menjalankannya, saya rasa kita memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang mudah gitu, tapi saya rasa sama. Intinya akan selalu ada kesulitan. Allah Subhanahu wa taala tahu kita itu memang diciptakan sebagai manusia yang lemah, sehingga pada beberapa saat seringkali kita tidak mengikuti aturan yang semestinya.
Di sana juga pentingnya kita bertaubat kepada Allah, beristighfar. Tapi sebelum itu, usahakan semaksimal mungkin kita tahan diri kita. Jika melihat kemungkaran, stop. Stop. Berhenti. Udah. Tobat. Berhenti. Udah. Kalau lihat ada hal yang tidak baik, udah. Jangan diikutin. Ada potensi buat kita berbuat curang. Memakan harta orang lain, stop. Ada potensi ketika kita akan misalnya kemaksiatan, memakan atau meminum sesuatu yang haram, membawa rezeki yang haram ke keluarga, stop. Segera bertobat. Karena kita tidak akan benar terusin juga. Setuju ya sahabat-sahabat sekalian? Jangan jadikan setan ini sebagai pemimpin. Karena ketika kita menjadikan setan ini sebagai pemimpin, atau sebagian ulama mengatakan sebagai pelindung, bisikan-bisikan setan, emosi-emosional setan, nasihat teman-teman setan gitu ya. Jauhi juga tuh teman-teman yang bisikin-bisikin hal yang gak baik. Tapi seru. Tapi channel-channel kayak gini lagi gitu. Saya nggak tahu. Tapi ini bikin saya ketawa misalnya. Bikin saya nyaman. Stop udah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan ngasih kita ketenangan lewat jalan yang lain. Saya ingin berbagi tentang suatu rasa. Segala sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita alami, pada akhirnya akan berujung pada rasa. Itu yang saya pahami dari seorang guru saya. Saya membuat channel seperti ini, ngaji di malam hari, itu ada rasa. Saya misalnya dulu suka main game gitu. Seumur saya masih game, iya. Teman-teman saya juga masih ada yang seumuran saya masih main game gitu. Ada rasanya. Meskipun itu perbuatan yang sia-sia. Mereka yang suka bermusik, ada rasanya. Nah kadang ketika kita akan berbuat kemaksiatan gitu ya, atau bertemu dengan teman-teman yang asik seperti itu, menonton channel atau berbuat kemaksiatan, itu biasanya mengejar suatu rasa. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti dengan rasa yang lebih baik ketika kita bisa mengubah pola pikir kita, mengubah prioritas hidup kita, mengubah tujuan tujuan kita supaya lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bihi musyrikun. Dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah, dan Allah juga setan juga bisa menggoda pada orang-orang yang mempersekutukannya. Tapi di sini disampaikan bahwa menurut Imam Ibnu Katsir huruf ba di sini adalah ba sababiyah. Jadi artinya karena mereka menjadikan setan itu sebagai pemimpin, karena mereka menjadikan tempat berlindungnya mereka itu adalah setan, jadi bukannya minta perlindungan kepada Allah dari setan, tapi mereka meminta perlindungan kepada setan dari segala macam, misalnya wah saya takut miskin gitu ya, sehingga saya melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya seperti setan gitu. Atau misalnya terlalu ingin melindungi keluarga, terlalu ingin melindungi anak kita gitu. Terlalu ingin kaya. Ya ya Islam memang memerintahkan kita untuk kaya, Islam memang memerintahkan kita untuk menjaga harta keturunan kita. Tetapi kadang rasa ingin melindungi harta kita ini, rasa ingin mengumpulkan harta ini, rasa ingin melindungi anak kita ini malah menjadikan kita serakah, terlalu jadinya. Hati-hati itu. Jangan keterlaluan. Kalau misalnya kita ingin, ya kita perlu harta gitu ya untuk makan, untuk badan, untuk sehat, untuk masa tua, untuk perlindungan dari kelaparan, untuk kenyamanan dalam hidup. Itu nggak dilarang dalam agama. Tapi kalau misalnya ketika kita terlalu gitu ya, terlalu ingin serakah mengumpulkan harta, itu malah menjadikan setan sebagai pelindung kita, pemimpin kita. Terlalu ingin anak kita gitu ya, saking ingin pendidikannya sangat baik gitu, disekolahkan yang sangat bagus sehingga memerlukan biaya yang sangat baik untuk anak kita, atau ingin ada pengasuh dan yang segala baik, sehingga harta yang dikumpulkannya pun nggak baik. Itu
tidak akan baik. Ingat, segala sesuatu yang tidak baik dilakukan untuk perbuatan yang baik batal. Sama seperti berwudu dengan najis gitu. Sedekah dengan sesuatu yang buruk. Sholat dengan baju hasil mencuri. Membangun masjid dengan harta hasil korupsi misalnya. Saya sangat apa sifatnya? Saya sangat terharu gitu ya dengan ketegasan salah seorang pemimpin pondok pesantren yang saya kenal yang tidak mau menerima, saking waro, kalau bahasa zaman dulu waro gitu, takut, berhati-hati, jadi nggak bisa menerima. Misalnya kan kadang suka ada nih 2024 nih sebentar lagi, kadang suka ada caleg-caleg yang menawarkan mau direnov gak nih masjidnya, jalan ke musola, pagarnya, dia nggak mau. Atau misalnya ada yang udah jadi pun dari para gubernur misalnya, dari para pemangku jabatan yang ingin menawarkan pertolongan, karena kadang nanti ujung-ujungnya ya mereka tahu ujung-ujungnya misalnya yuk ngebangun masjid gitu atau ngebangun pesantren, atau ujung-ujungnya eh, yang harus membangunnya itu dari rekan-rekannya mereka, sehingga nanti laporannya tuh ada markup di sana. Itu yang sangat dia sesalkan. Ya mudah-mudahan di kita nggak ada ya yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada, mudah-mudahan lewat video ini bisa didengar. Ingat bahwa laporan palsu, sumpah palsu, kesaksian palsu itu itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kita mesti senantiasa sesuai gitu ya, apalagi harta kadang harga di markup gitu, hal seperti itu. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan. Aduh, Allahu Akbar, kadang uangnya tuh nggak sedikit gitu ya, yang bikin kadang pesantren, kadang saya kasihan gitu sama para ustadz, para DKM yang diuji dengan hal seperti itu. Udah mah pesantren udah mah masjidnya kecil, dibantunya misalnya 500 juta gitu, terus cuma direnov seharga 200 juta, tapi laporan 500 juta. Ya Allah, kok tega gitu. Masa sih dalam ibadah sama Allah aja dikorupsi? Kok tega sih? Ya sama kayak kita juga nih sebagai karyawan gitu. Masa buat ngasih ke keluarga juga sampai dikorupsi gitu. Sampai ngasih rezeki yang serakah gitu. Hal yang kecil aja, hal yang kecil misalnya kita bawa makanan gitu ke rumah, kan kayak gitu juga udah harus hati-hati. Apalagi yang sampai miliaran, triliunan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalau kita digoda seperti itu, kita bisa kuat untuk bisa menegakkan keadilan kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sudah menonton channel Taklim Ilmiah sekali lagi di malam hari ini, sudah meluangkan waktu untuk mengaji bersama. Mudah-mudahan spiritualitas kita semakin lebih baik untuk mendekat kepada Allah. Jika tadi pagi kita ingat bahwa semua ini dari Allah gitu ya, angin yang berhembus, suara yang berbisik, semuanya itu senantiasa mengingatkan kepada Allah. Dan hari ini kita ingat jangan menjadikan setan sebagai pelindung, sebagai pemimpin kita. Terima kasih sudah menonton channel ini. Berat saya untuk berpisah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan ada benarnya. Jika ada kebenaran itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe biar kita bisa terus bersilaturahmi, dan silakan di komentar di sini. Jika ada topik lainnya yang ingin dibahas, mari kita diskusi sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.